Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Pak. Baik, kabarnya gimana semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, baik. Sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Rizka Maulidiah. Hadirkah? Hadir, Pak. Baik, yang selanjutnya, Rafifah Azahra. Hadir, Pak. Baik, Muhammad Nur Alif. Kendala sinyal Baik. kayaknya, Pak. Baik, yang selanjutnya, Sarah Rahmawati. Saya, Pak, hadir, Pak. Oke. Yang selanjutnya, Sania Alivia. Hadir. Hadir. Baik, yang terakhir ada Viviana Abdullah. Hadirkah? Hadir, Bapak. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa di sini yang ingin memimpin doanya? Ada yang mau? Baiklah, kalau nggak ada yang mau mungkin Bapak akan tunjuk dulu. Sania bisa dipimpin doanya. Baik, Pak. Ayo kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih. Setelah kita berdoa, Bapak akan menjelaskan materi pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya, anak-anak? Sudah, Pak. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 8, yaitu Bumiku. Dari subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Dan pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran ketiga. Slide-nya udah keganti belum? Udah, Pak. Udah keganti, Pak. Baik, terima kasih. Tujuan siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan. Tujuan kedua yaitu dengan mengetahui informasi tentang suatu negara, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Yang ketiga, dengan mendiskusikan Undang-Undang Pasal 32 Tahun 2009, siswa mampu memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. Tujuan yang terakhir yaitu dengan membuat rencana aksi, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Oke, slide selanjutnya. Udah keganti? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya ada ayo membaca. Nah, di sini ada dialog antara dua orang yaitu Alan dan pamannya. Di sini ada yang mau menjadi Alan atau Bapak tunjuk? Ya, Bapak tunjuk aja ya. Yang Alan nanti yang bacanya Sania dan pamannya nanti yang membacanya Rizka Maulidia. Apa bisa dua-duanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi Sania jadi Alan dan Rizkanya jadi paman. Nah, pertama bacalah percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Bisa dimulai? Halo, Alan. Halo, Paman, apa kabar? Baik, Alan. Bagaimana dengan Alan dan keluarga? Baik, Paman. Saya dengar Paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya? Iya, betul, Alan. Kita akan bertemu hari Minggu depan. Wah, asyik sekali. Ngomong-ngomong, Paman
sedang apa sekarang? Kami sedang bersiap untuk makan siang, Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu, Paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini. Hahaha, iya, Alan. Sama, kami juga makan siang pukul 12, tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan. Wah, iya, saya lupa, Paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Baiklah, Alan. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Baik, Paman, sampai ketemu. Nah, baik, terima kasih kepada Rizka dan Sania. Nah, Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Nah, apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu negara tetangga? Ada yang bisa jawab? Gak tahu, Pak. Yang lain ada Ya. yang tahu? Yang letak wilayahnya berdekatan bukan, Pak? Nah, Sarah benar ya. Jadi, negara tetangga itu adalah negara yang berdekatan dengan negara kita. Contohnya ada Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Baiklah, untuk slide selanjutnya, di sini ada yang ingin membacanya? Saya, Pak. Nah, Sarah boleh? Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Sarah. Dan selanjutnya nanti setelah membaca ini kita akan tahu tentang apa saja dari negara Singapura dan bisa kita contoh. Nah, baik, yang pertama ya adalah hal-hal positif apa yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Nah, sesudah kita membaca teks tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang kita dapat contoh dari negara Singapura? Ada yang tahu? Oke, Rizka bisa menjawabnya? Atau Afifah? Negaranya bersih, Pak. Nah, ya benar. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Peduli terhadap lingkungan ya, Pak. Nah, ya benar. Jadi, hal-hal positif apa yang dapat kita contoh dari negara Singapura yaitu rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Apakah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Kira-kira menurut kalian bagaimana nih? Apakah bisa Indonesia? Ada yang bisa jawab? Bisa, Pak. Kalau warga negaranya taat sama aturan, Pak. Nah, pinter jawabannya. Yang lain gimana tuh? Bener Pak, Mungkin nggak ada Sarah lagi. tadi kalau misalkan masyarakatnya taat aturan pasti bisa. Nah, ya jawabannya benar. Jadi negara Indonesia bisa jika semua rakyat dan pemerintahnya menaati peraturan yang ada. Baik, pintar-pintar semua kayaknya. Kita lanjut yang ketiga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut?
Kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya? Ada yang bisa jawab? Kayak membuat denda gitu nggak sih, Pak? Denda buat orang yang buang sampah sembarangan. Nah, ya bisa. Yang lain gimana tuh? Ada yang mau jawab? Kalau bikin peraturan gitu Pak, misalnya pemerintahnya bikin aturan untuk masyarakatnya. Ya bisa. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut yaitu salah satunya dengan membuat peraturan tentang kebersihan gitu. Nah, terus jika ada yang dilanggar maka terdapat denda seperti yang disebutkan Rizka tadi. Baik. Yang keempat, menurutmu apakah kebersihan negara Singapura hasil kerja masyarakat sama pemerintah dan warga negaranya? Menurut kalian gimana nih? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak, Nah, gimana Sania? menurut kamu? menurut saya kebersihan negara Singapura itu kebersihan lingkungannya. Apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil selanjutnya kita akan mengamati. Nah, ada yang ingin membaca? Saya, Pak. Nah, Alif, silahkan dibaca Alif. Baik, Bapak. Ayo mengamati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Sudah, Pak. Terima kasih Alif. Nah, jadi hak dan kewajiban kita setelah mengamati teks tadi dan menjawab pertanyaan tadi bahwa pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Nah, setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan Indonesia agar tetap baik dan sehat. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Menjaga lingkungan merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Nah, kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga kita diri sendiri. Selanjutnya, di sini ada gambar. Nah, yang pertama itu kira-kira kewajiban di lingkungan apa tuh? Di lingkungan sekolah, Pak. Sekolah, Pak. Ya, pinter. Nah, yang kedua itu lingkungan rumah. ya benar. Yang kedua itu ada di kewajiban di lingkungan rumah. Nah, yang ketiga itu kewajiban di lingkungan apa? Lingkungan masyarakat ya, Pak. Nah, ya benar. Jadi kewajiban kita itu ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya Bapak akan memberikan video. Nah,
mari mengamati video. Sebelumnya Bapak stop share dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Nah. tapi belum terputar, Pak. Ya, Sudah, Pak. masih Bapak Iya, pause Pak, ya. Iya. Baiklah, mari kita mengamati video tersebut. Tidak ada suaranya, Pak. Suaranya ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada suaranya. Oh ya, bentar-bentar ya. Suaranya udah ada belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, baik. Mari kita simak Sudah. videonya ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR.
Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan. Nah, setelah kita melihat video tadi, jadi makin jelas tentang kewajiban dan hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya Bapak akan share screen PPT tadi. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat, Pak. Baik. Selanjutnya, nah belajar apa kita hari ini? Ada yang tahu? Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini tadi apa saja? Saya Pak tahu. Nah, apa Sania? Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui tentang lingkungan di negara tetangga yaitu Singapura. Lalu kita juga mempunyai kewajiban peduli terhadap lingkungan, baik di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Contohnya itu dengan melakukan kegiatan kebersihan. Baik, terima kasih Sania. Yang selanjutnya, ada yang ingin menambahkan lagi atau menyimpulkan? Atau udah cukup semuanya, udah pada ngerti kayaknya ya? Apakah semuanya udah paham semua? Paham, Pak. Baik, kalau Paham, Pak. sudah paham semua, nah
Paham, Baik, Pak. jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu kita tadi mengamati tentang bagaimana keadaan dari negara tetangga yaitu negara Singapura, dan pembelajaran hari ini yaitu fokus kepada hak dan kewajiban akan menjaga lingkungan. Nah, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, contoh hak pelajar di sekolah dan manfaat melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, manfaat melaksanakan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan akibat jika lingkungan tidak terawat. Nah, bumi merupakan lingkungan di mana kita tinggal dan menjalankan aktivitas. Lingkungan yang bersih tentu akan membuat nyaman untuk kita tinggali. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga dan melindungi negara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lingkungan yang bersih tentu akan membuat kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lebih menyenangkan. Sebagai contoh, sebagai pelajar yang memiliki hak dan kewajiban belajar dengan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat tentu akan menjadi salah satu faktor terciptanya prestasi belajar bagi anak-anak semua. Nah, mungkin sekian dari kesimpulan hari ini tentang pembelajaran PPKN. Selanjutnya Bapak akan memberikan pekerjaan rumah. Untuk ketentuannya Bapak kirimkan di WA group, nanti dikerjakan ya anak-anak. Iya, Nah, Bapak. Iya, jika sudah paham, mungkin Bapak akan mengakhiri pembelajaran PPKN kita tentang tema 8 tentang bumi dan perbedaan waktu, pembelajaran ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama anak-anak.